Oke guys, welcome back again with me. Jadi di video kali ini gua mau bahas soal perhelman lagi nih. Jadi di sini gua mau bahas soal helm NHK Mark I. Cuman di sini gua mau fokus ke si Mark I yang double visor aja guys. By the way, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe dulu channel ini ya guys. Yaps, jadi ini dia, depan gua udah ada helm NHK Mark I yang double visor guys. Jadi ini sebenarnya agak telat juga sih nge-reviewnya, tapi nggak apa-apa lah ya, daripada nggak sama sekali. Jadi kita mulai aja dari yang paling basic dulu, yaitu soal harga NHK Mark I double visor. Jadi guys, NHK Mark I double visor ini adalah tipe tertinggi di series NHK Mark I. Jadi dia ini dibanderol di harga 850.000. Cukup terjangkau karena pada saat sebelum rilis banyak yang ngira ini harganya bakal di atas 1 jutaan guys. Untuk bahan dasarnya sendiri, NHK Mark I ini terbuat dari Advanced Thermopolymer Shell yang sudah teruji secara SNI dan juga ICI. Kalau salah tolong koreksi ya guys. Untuk berat dari helm ini sendiri terbilang cukup ringan guys. Kenapa? Karena ini helmnya double visor tapi beratnya cuma sekitar 1480 gram. Mirip-mirip sama helm kayak TT Course yang notabene-nya dia single visor. Jadi ini helm bener-bener ringan banget guys. Buat bagian finishingnya juga bagus banget. Ini warna hitam doff dan catnya ini bener-bener mulus, rapih, dan juga nggak ada bercak-bercak putih gitu. Cuman menurut gua ini agak tipis kalau dibanding sama hitam dopnya si KT Striker. Kalau si KT Striker itu catnya lebih tebal dari ini. Untuk ukuran selnya, si NHK Mark I yang double visor ini tersedia dari yang paling kecil itu XS sampai yang paling gede itu XXL. Nah, yang ada di depan gua ini dia ukurannya L guys. Dan si NHK Mark I double visor ini tersedia dalam satu ukuran shell dan dua ukuran IPS. NHK Mark I ini adalah jawaban dari pihak NHK karena banyak yang nanya kenapa sih NHK selalu bikin helm dengan shell yang gede. Dan akhirnya ini dia, keluarlah NHK Mark I. Untuk pertama kalinya NHK ngeluncurin helm dengan shell yang ukurannya kecil. Oke, setelah ngomongin shell, kita lanjut ke bagian ventilasi udara guys. Jadi si NHK Mark I ini punya dua lubang ventilasi buat masuk udara. Yang pertama di bagian atas kepala dan yang kedua itu di depan mulut. Dan menurut gua kedua lubangnya itu ya lumayan gede buat masuknya udara. Dan di bagian belakang ini adalah ventilasi buat keluarnya udara yang masuk dari bagian atas kepala tadi guys. Dan masih ada tempat buat keluarnya udara, ini terletak di bagian bawah spoilernya guys. Ini kalau dilihat-lihat ventilasi yang di bagian atas ini bentukannya mirip roket nggak sih? Oke, sekarang kita coba buat buka tutup tuasnya. Dan ini guys, mungkin karena helmnya masih baru kali ya, jadi ini buka tutupnya tuh masih lumayan seret. Tapi menurut gue ini oke lah. Dan juga ini build quality-nya bener-bener compact karena ini tuasnya kokoh banget, nggak ada goyang pas dinaik turunin. Sama halnya dengan tuas ventilasi yang ada di bagian mulut, ini juga masih bener-bener seret banget, bahkan lebih seret dari tuas yang ada di bagian atas kepala tadi. Cuman nggak apa-apa, ini bagus, build-nya bener-bener kokoh, nggak ada goyang sama sekali. Buat ventilasi di bagian mulut ini mirip sama helm GP Prime. Jadi dia punya dua step, yaitu setengah terbuka dan full terbuka. Terus juga ini di bagian ventilasi di mulut ini itu ada lagi filter atau penyaring di dalam ventilasinya. Ini bisa kalian buka, tinggal pakai obeng terus agak dicongkel dikit. Cuman kalau gua sih pilih nggak dibuka ya, karena ini berfungsi buat nyaring udara kotor
ataupun barangkali ada serangga yang bisa aja masuk lewat situ kalau penyaringnya dibuka. Sekarang kita lanjut ke bagian visornya guys. Jadi si NHK Mark I double visor ini dia udah dibekali dengan visor yang datar atau bahasa Inggrisnya itu flat visor guys. Nah ini guys, ini dia yang keren dari visornya NHK Mark I. Jadi dia ini udah menggunakan teknologi RHD lens atau Revolution High Definition Lens. Jadi ini berfungsi untuk mengurangi pembiasan cahaya yang masuk ke mata kita guys. Jadi semisal kita riding di siang hari yang cahaya mataharinya itu lagi terik banget, ini membantu kita supaya kita nggak silau. Dan kalau kita lagi riding di malam hari, ini membantu kita, jadi kita walaupun kesorot lampu kendaraan dari arah yang berlawanan, ini mata kita tetap aman karena RHD lens-nya mengurangi pembiasan dari lampu yang menyorot ke arah mata kita. Terus naik turun visornya juga smooth banget. Ini juga build-nya kokoh, nggak ada goyang-goyang. Jadi ini enak banget buat naik turunin visornya guys. Visornya juga menggunakan semi visor lock dan posisinya ada di bagian tengah visor guys. Jadi kalian tinggal tekan aja sampai bunyi klik buat ngunci visornya. Tapi guys, si NHK Mark I ini visornya belum dibekali dengan push pin atau pin lock ya. Lanjut ke bagian double visornya. Ini double visornya bener-bener lebar guys. Ini hampir menutupi seluruh bagian muka kita. Dan kalau nggak salah, si double visornya juga ini udah dibekali sama teknologi RHD lens sama kayak visor luarnya. Buat tuas double visornya sebenarnya ini enak, naik turunnya smooth. Cuman mungkin karena helmnya masih baru, jadi ini gua butuh sedikit tenaga buat naik turunin tuasnya. Oke, sekarang kita dikit-dikit masuk ke bagian dalam. Nah, di sini gua suka banget sama bentuk nose guardnya. Ini pas dipakai benar-benar pas, nggak terlalu ketinggian, nggak terlalu kependekan. Dan juga sebenarnya ini nose guardnya bisa dicopot. Cuman kalau gua sih memilih mending dipakai aja guys, soalnya ini enak banget dan tampilannya keren. Terus ini busa bagian bawahnya. Ini adalah fitur yang nggak akan kalian temuin di NHK single visor. Jadi di si NHK double visor ini, dia dikasih tambahan busa di bagian bawah ini buat ngurangin noise atau udara yang masuk dari bagian bawah helm guys. Dia juga udah dibekali sama fitur emergency quick release system. Jadi misal kalian kecelakaan di jalan, kalian tinggal tarik aja ini tali merahnya. Jadi ini lebih gampang buat nyopot helmnya dari kepala kalian nanti. Dia juga udah ada chin guard-nya. Jadi ini berfungsi buat ngelindungin dagu kalian. Dan juga ini berfungsi buat ngurangin noise angin yang datang dari arah bagian bawah depan helm ini. Buat tali penguncinya, dia ini menggunakan sistem microlock ya. Dan dia ini udah terbuat dari stainless, jadi ini anti karat. Dan kalau nggak salah ini udah tembus ke ICI 2206. Kenapa dia nggak pakai double D-ring? Karena memang segmentasinya dia ini untuk riding di dalam kota guys. Jadi emang diperuntukkan buat daily use. Helm ini udah tersedia slot intercom di dalamnya. Jadi buat kalian yang mau pasang intercom di helm ini, kalian nggak usah repot-repot buat coak-coak lagi bagian busa dalamnya ini. Kalian tinggal pasang aja guys. Dan buat kalian yang user kacamata, kalian nggak perlu khawatir karena helm ini udah wearable glasses. Jadi ini benar-benar smooth banget keluar masuk kacamatanya dan juga benar-benar enak banget pas dipakainya guys. Oh iya, hampir kelupaan nih. Jadi kasusnya di si NHK Mark I double visor ini, kalian harus downsize satu ukuran. For your information, gua ini biasanya pakai ukuran XL dan di helm ini gua harus pakai ukuran L guys, biar ukurannya pas di kepala. Dan di bagian terakhir, seperti biasa kita kasih unjuk gimana penampakan helmnya ketika dipakai di kepala. Nah, ini posisinya pas visornya dibuka ya guys. Dan ini dia penampilannya ketika visornya ditutup.
Oke, dan sekarang ini penampilannya ketika sun visor-nya kita turunin guys. Yaps, jadi itu dia guys review on point gua buat si NHK Mark I double visor ini. Buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, tolong jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, tolong bantu subscribe ya guys. Oke, segitu aja dari gua. See you on the next video.